Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya mengenai pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Kami mengambil judul Kumdet BMRI adalah untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah hari dimulainya dividen season atau musim pembagian dividen dengan ditandai sebuah perusahaan blue chip mulai membagikan dividen, yaitu BMRI. Dengan adanya musim membagikan dividen ini berarti Anda bisa memantau jadwal perusahaan-perusahaan yang akan RUPS. Kemudian dari RUPS itu 1-2 minggu biasanya sudah ada pembagian dividen. Jadi Anda bisa cermati apakah Anda memang tipikal dividen hunter atau hanya trading saja, atau mungkin malah takut akan yang namanya dividen trap ya, atau jebakan dividen. Jadi tidak bermaksud mengajak Anda membeli BMRI, hanya mengingatkan hari ini adalah pemulaan dari musim dividen. Dan kalau kita lihat market Amerika tadi malam bergerak satu arah, yaitu hijau, yang dimotori oleh pergerakan saham-saham teknologi yang bounce back atau memantul dengan cepat seiring dengan turunnya percentage dari yield obligasi Amerika. Kalau kita lihat Dow Jones memang mengalami kenaikan 103,2 poin atau 0,32% ke 32.731. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan yang jauh, ini 1,23% atau 162,3 poin ke 13.378. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 0,7% atau 27,5 poin ke 3.941. Lalu kalau kita lihat memang obligasi Amerika sendiri mengalami penurunan 0,048 poin atau 2,77% ke 1,684. Dan kalau kita lihat posisi rupiah di pagi ini adalah 14.407 dengan tidak mengalami perubahan dibandingkan penutupan kemarin. Dan kalau kita lihat US Dollar Index saat ini memang melemah cukup banyak, 0,133 poin atau 0,14% ke 91,768 setelah kemarin sempat cukup tinggi berada di atas 92. Dan tentu saja kombinasi antara dolar indeks dan turunnya obligasi Amerika akan membawa angin segar untuk bursa seluruh dunia. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penguatan tipis 0,06 poin atau 0,25% ke 23,79. Ini membawa harga Telkom di Amerika menjadi 3.443. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika dalam bentuk ETF sejenis reksadana justru mengalami pelemahan cukup dalam 1,16% atau 0,27 poin ke 23,08. Ini tentu menjadi salah satu laggard atau salah satu yang memberatkan langkah IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dari harga komoditas hari ini, harga komoditas
minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami penguatan tipis 0,13 poin atau 0,21% ke 61,55. Sedangkan emas atau gold mengalami penurunan 3,5 poin atau 0,2% ke 1.740,40 US dollar per troy ounce. Timah mengalami pantulan menguat 420 poin atau 1,65% ke 25.850. Sedangkan nikel juga memantul 1,15% atau 187,5 poin ke 16.450. Memang dengan melemahnya dolar indeks tentu akan menjadi berita baik selain bagi saham tentu untuk barang-barang komoditas. Kemudian kalau kita lihat batu bara Newcastle kontrak bulan Maret kembali rally naik 1,35% atau 1,25 poin ke 94. Sedangkan untuk kontrak bulan April justru mengalami penguatan yang lebih dahsyat lagi 4,6 poin atau 4,9% ke 98,4. Dan batubara Rotterdam yang jarang bergerak naik tajam justru kali ini juga ikut bergerak tajam meskipun di bulan Maret hanya tipis pergerakannya plus 0,07% atau 0,05 poin ke 68,5, tetapi untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 2,35 poin atau 3,44% ke 70,60. Sedangkan CPO yang dalam beberapa hari tertekan kembali memantul 3,15% atau 117 poin ke 3.837. Sedangkan bull pulp atau bubur kertas tidak mengalami perubahan, tetap di 5.850. Lalu kita berpindah ke opening atau pembukaan dari market Asia. Kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang tampak perkasa menguat 1,04% atau 302,35 poin ke 29.471,5. Tapi perlu Anda ketahui, kemarin market Jepang memang mengalami pelemahan yang paling dalam di atas 2%. Jadi kenaikannya 1% ini ya seperti pantulan yang terjadi pada Nasdaq. Kemudian S&P ASX 200 Sydney mengalami penguatan 0,45% atau 30,7 poin ke 6.783,20. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami penguatan 0,5% atau 15,24 poin ke 3.050,70. Jadi bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau melihat market Asia yang sangat optimis dan melihat market Amerika yang cukup optimis, maka kami bisa mengatakan bahwa hari ini IHSG 51% ada di dalam zona hijau. Kenapa hanya 51%? Karena kita melihat Edo tertekan cukup dalam, mengalami pelemahan 1% lebih. Jadi kenapa tidak 52 atau 53%? Karena masih ada faktor pemberat dari IHSG hari ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.